Apa artinya negosiasi jika kita malah jadi objek koloni yang dipermainkan secara politik dan dihisap ekonominya? Negosiasi sebagai bentuk diplomasi harusnya memerdekakan diri kita dari segala macam upaya dan bentuk penjajahan. Terhadap ancaman tarif 32% dari Amerika Serikat, seharusnya respon kita bisa lebih tepat dan terukur. Saat ini, kita menawarkan proposal yang isinya menurunkan tarif bagi produk Amerika Serikat dari 64% menjadi 0%. Ditambah dengan pembelian berbagai macam produk dari sana senilai 580 triliun rupiah. Kalau seperti ini, bukan negosiasi namanya, tapi lebih seperti mempersembahkan upeti. Dan buktinya, kita pun semakin diinjak. Kita dijawab dengan tarif 19%. Apakah itu tidak kurang ajar namanya? Sayangnya, sebagian dari kita malah menyambut tarif 19% tersebut dengan selebrasi. Tidak menyadari kalau kita tengah masuk perangkap khas predator ekonomi. Strategi di dalam negosiasi yang kita ambil haruslah berangkat dari jiwa yang bebas dari mental inlander. Bebas dari kompleks inferioritas dan perasaan rendah diri. Dalam logika yang sama, mengapa kita tidak berani negosiasi dengan cara seperti itu? Jika Amerika Serikat menginginkan tarif 0% untuk produk mereka, maka kita juga meminta tarif 0% untuk produk Indonesia. Dan jika kita menawarkan pembelian produk Amerika Serikat senilai 34,5 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 580 triliun rupiah, maka mereka juga harus menawarkan pembelian produk Indonesia dengan nilai yang kira-kira sama. Itu baru namanya resiprokal, setara dan sederajat, baik dalam perspektif politik maupun ekonomi. Seandainya Amerika Serikat menolak dan produk dari Indonesia tetap dikenai tarif 32%, banyak pakar telah mensimulasikan kalau dampak tarif tersebut pada pertumbuhan ekonomi Indonesia ada di sekitar minus 0,05%. Dalam hal ini, kita dapat gunakan dana 580 triliun rupiah yang tadinya untuk pembelian produk dari Amerika Serikat untuk memitigasi dampak minus 0,05% tersebut dan untuk memperbaiki ekonomi dalam negeri yang sedang terseok-seok. Lihat bagaimana ribuan antrian pelamar kerja, harga beras yang naik, dan biaya hidup yang semakin mahal. Dana sebesar itu pasti akan menolong langsung rakyat kita yang sedang dilanda berbagai macam kesulitan ekonomi. Dalam catatan sejarah, banyak negara di dunia ini yang survive dan recovery lebih cepat di dalam menghadapi krisis justru karena berani tegas berkata tidak pada kekuatan asing yang berbau neo-imperialis. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah pemerintah Indonesia berani?